Halo Lemet, kita coba bahas hari ini terkait dengan temuan ketidaksesuaian audit internal. Ketika kita dilakukan asesmen, maka ada asesor yang menemukan temuan ketidaksesuaian akreditasi ini sebagai berikut. Alat ukur konsentrasi oksigen merek Bacara yang diperlukan dalam tahapan pengukuran komposisi gas parameter partikulat dalam kondisi rusak. Di layar tertulis bad sensor, sehingga pengukuran komposisi gas O2, CO, dan CO2 tidak dapat dilanjutkan. Di samping itu, nilai konsentrasi oksigen juga diperlukan untuk informasi faktor koreksi oksigen dalam pelaporan konsentrasi gas-gas di emisi sumber tidak bergerak. Manual alat Bacara menginformasikan bahwa lifetime dari sensor elektrokimia di alat ini hanya bertahan 2 tahun untuk O2 dan 3 tahun untuk CO dan CO2. Adapun alat ini digunakan sejak tahun 2018 dan belum pernah dikalibrasi dan tidak masuk di dalam daftar jadwal kalibrasi rutin. Kategori ketidaksesuaian ini 1, bidang audit adalah peralatan, klausulnya 645 dan 646. Kalau kita lihat di dalam temuan ketidaksesuaian akreditasi ini sangat-sangat kompleks. Banyak sekali narasi yang disampaikan di dalam temuan tersebut. Ketika kita menemukan ketidaksesuaian, maka temuan ketidaksesuaian tersebut harus menggunakan komposisi pelor. Alat ukur komposisi gas O2, CO, dan CO2 merek Bacara di laboratorium udara belum dikalibrasi sejak tahun 2018. Kategori ketidaksesuaian 1, bidang peralatan, klausulnya 645 dan 646. Kita coba lihat statement yang di atas dan yang di bawah. Yang di atas ini terlalu kompleks menyatakan itu ketidaksesuaian. Kalau kita temukan ketidaksesuaian, kita mengikuti komposisi pelor. Pelor itu apa? P adalah problems, L adalah location, O adalah objective evidence, R adalah reference. Kita lihat alat ukur komposisi gas O2, CO, dan CO2 merek Bacara ini adalah problemsnya. Di lab udara ini adalah locationnya. Belum dikalibrasi, ini adalah objective evidence-nya, dan klausul 645, 646 ini adalah referensinya. Harusnya temuan ketidaksesuaian ini harus mengikuti yang di bawah. Temuan audit itu apa? Temuan audit adalah bukti audit dievaluasi terhadap kriteria audit untuk menetapkan temuan audit. Temuan audit dapat menunjukkan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan kriteria audit. Temuan audit disertai bukti pendukung, peluang peningkatan, dan rekomendasi ke audit. Ketidaksesuaian ditinjau audit untuk memperoleh kesepakatan bahwa bukti audit adalah akurat. Dan ketidaksesuaian difahami audit dengan resiko yang timbul. Bila auditor menemukan ketidaksesuaian, maka langkah yang harus diambil adalah menemukan faktanya. Apakah hal tersebut benar atau tidak sesuai dengan sistem manajemen yang ditetapkan? Bila benar, apakah auditi mengetahui bahwa hal tersebut tidak sesuai? Dapatkah auditi memberikan penjelasan atau auditor mengetahui mengapa hal tersebut telah terjadi? Apakah ketidaksesuaian tersebut terjadi pada bagian kegiatan tertentu saja atau terjadi juga pada bagian lain? Apakah ketidaksesuaian tersebut merupakan masalah yang serius?
Setiap upaya dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat perihal temuan audit. Bila ketidaksesuaian telah diputuskan benar, maka harus direkam sebagai bukti objektif pada formulir lembar temuan ketidaksesuaian. Temuan audit ini sebelum temuan dinyatakan sebagai ketidaksesuaian, maka harus dilakukan konfirmasi dan pemeriksaan ulang terhadap fakta yang didapatkannya melalui pertanyaan, dapatkah auditor mengungkapkan ketidaksesuaian yang ditemukan ke dalam susunan kata-kata yang mengacu pada ISO IEC 17025, metode pengujian, peraturan perundang-undangan, atau kontrak dengan pelanggan? Dapatkah auditor menghasilkan bukti nyata dalam bentuk pengamatan atau rekaman yang dapat mendukung temuannya? Bagaimana auditor dapat mengungkapkan ketidaksesuaian dalam susunan kata-kata yang dapat mengidentifikasi dengan jelas kepada audite tentang penyimpangan sistem manajemennya dan membantu audite dalam mengembangkan tindakan perbaikan yang efektif dan efisien? Bila auditor tidak dapat mengungkapkan ketidaksesuaian dengan susunan kata-kata sesuai ISO IEC 17025, metode pengujian, peraturan atau kontrak, maka auditor tersebut tidak mempunyai temuan ketidaksesuaian. Dalam penulisan laporan ketidaksesuaian, menggunakan komposisi PLOR, tadi sudah saya sampaikan. P adalah problems, masalah yang diidentifikasi sebagai ketidaksesuaian. L adalah location, menunjukkan di mana masalah tersebut ditemukan. O adalah objective evidence, yaitu bukti objektif yang ditemukan ketidaksesuaiannya. R adalah reference, acuan atau regulasi yang digunakan dan harus valid. Ketika seorang asesor, auditor menemukan ketidaksesuaian, maka harus mengikuti kaedah-kaedah PLOR. Sebagai contoh, peralatan spektrofotometer UV vis di ruangan instrumen belum dikalibrasi sehingga tidak sesuai dengan ISO IEC 17025 2017 butir 646. Akar permasalahannya ini apa? Kalibrasi peralatan spektrofotometer UV vis belum difahami oleh lab. Koreksi yaitu menghilangkan ketidaksesuaian segera mungkin. Peralatan spektrofotometer UV vis di ruang instrumen dikalibrasi oleh lab yang kompeten. Kemudian kita lakukan tindakan koreksi, hilangkan penyebabnya hingga tidak terulang lagi. Buat program kalibrasi, peralatan pengukuran, dan pantau secara periodik setahun sekali, serta lakukan sosialisasi kepada personel teknis lab. Contoh yang lain, rekaman fasilitas dan kondisi lingkungan di ruang timbang belum direkam secara lengkap sehingga tidak sesuai dengan ISO IEC 17025 butir 633. Akar permasalahannya, prosedur pengendalian rekaman belum difahami dengan baik dan benar. Koreksinya, rekaman fasilitas dan kondisi lingkungan di ruang timbang direkam secara lengkap dan konsisten setiap hari kerja. Tindakan koreksinya, sosialisasi prosedur pengendalian rekaman kepada analis tentang perekaman fasilitas dan kondisi lingkungan di ruang timbang. Contoh yang ketiga, pengukuran pH di air dan di air limbah belum dilakukan verifikasi metode sehingga tidak sesuai dengan ISO IEC 17025 2017 butir 7215. Akar permasalahannya adalah prosedur verifikasi metode pengukuran pH belum difahami oleh lab. Koreksinya adalah pengukuran pH dilakukan verifikasi metode sehingga memenuhi batas keberterimaan. Tindakan koreksinya adalah buat program verifikasi metode untuk semua pengujian dan pantau setahun sekali dan lakukan sosialisasi kepada para analis. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.